warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Suciasri dari Prodi STR Keperawatan plus Profesi Nurse kelas 1A dengan NIM P01720322042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cairan. Membahas tentang cairan. Siapa sih yang tidak tahu cairan? Dan apa sih yang terbesit ketika kita mendengar kata cairan? Tentu saja air. Air adalah komplement terbesar penyusun tubuh manusia. Presentasi cairan di dalam tubuh manusia itu selalu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan derajat status gizi seseorang. Komplement cairan di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler adalah cairan yang terdapat di dalam membran sel yang berisi substansi terlarut yang perlu untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan metabolisme tubuh. 40% dari tubuh adalah cairan intraseluler. Yang kedua yaitu cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini terdiri dari dua, yaitu cairan interstisial dan cairan intravaskular. Cairan interstisial ini adalah cairan yang mengelilingi sel dan terkandung di antara rongga tubuh. 15% dari tubuh manusia terdiri dari cairan interstisial. Kemudian cairan intravaskular. Cairan intravaskular ini terdiri dari plasma, kemudian cairan limfe yang mengandung air dan tidak berwarna. 5% dari tubuh manusia terdiri dari cairan intravaskular. Selanjutnya, komposisi cairan di dalam tubuh manusia. Komposisi cairan di dalam tubuh manusia ini terdiri dari tiga, yaitu mineral, sel, kemudian elektrolit. Elektrolit ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah zat-zat yang mampu berdisosiasi di dalam cairan. Elektrolit ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium atau Na+. Kemudian anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida dan bikarbonat. Kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium. Anion utama dalam cairan intraseluler yaitu ion fosfat. Kemudian yang kedua yaitu non-elektrolit. Non-elektrolit ini adalah zat-zat yang tidak mampu berdisosiasi di dalam cairan. Selanjutnya, pergerakan cairan di dalam tubuh manusia itu selalu statis. Cairan selalu bergerak secara terus-menerus berpindah tempat dari komplemen satu ke komplemen lainnya. Pergerakan cairan ini terjadi secara difusi, kemudian osmosis, kemudian transfer aktif, dan filtrasi. Secara difusi, perpindahan cairan secara difusi ini adalah perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian, perpindahan cairan secara osmosis adalah perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian, transfer aktif. Transfer aktif ini terjadi karena adanya aktivitas metabolik dan pengeluaran energi. Misalnya, ketika glukosa yang mampu masuk ke dalam sel, hal ini karena berikatan dengan insulin yang sebagai transportasinya. Kemudian filtrasi. Filtrasi ini adalah perpindahan air yang larut secara bersamaan. Hal ini terjadi karena adanya tekanan cairan. Pengendalian cairan di dalam tubuh. Yang pertama yaitu asupan cairan. Asupan cairan ini terjadi ketika seseorang itu mengalami rasa haus yang dikendalikan oleh hipotalamus yang ada di dalam otak. Stimulus fisiologis utama terhadap pusat rasa haus adalah peningkatan konsentrasi plasma dan penurunan volume darah. Sel-sel reseptor yang disebut dengan osmoreseptor akan terus-menerus memantau osmolalitas. Apabila seseorang mengalami kehilangan cairan secara berlebihan, maka osmoreseptor ini akan mendeteksi kehilangan tersebut dan mulai memberi respon atau mulai mengaktifkan pusat rasa haus sehingga seseorang akan merasa haus dan mulai mencari air untuk minum. Haluaran cairan. Haluaran cairan ini terjadi melalui ginjal, kulit, dan paru-paru. Ginjal menerima 125 ml plasma
kemudian memproduksi 60 ml urin setiap jamnya. Kemudian kulit. Haluaran melalui kulit ini dapat berupa keringat, kemudian haluaran melalui paru-paru. Haluaran melalui paru-paru ini dapat berupa uap air. Paru-paru menghasilkan 400 ml cairan setiap harinya. Selanjutnya hormon. Hormon yang mampu mengendalikan cairan di dalam tubuh adalah hormon ADH dan hormon aldosteron. Hormon ADH ini adalah hormon yang mampu menurunkan produksi urin dengan cara meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus ginjal. Selama periode kekurangan cairan, yang mungkin disebabkan karena diare, kemudian muntah, pendarahan, hormon ADH akan meningkat. Akibatnya, reabsorpsi air oleh tubulus ginjal juga akan meningkat, dan air akan dikembalikan ke dalam volume darah sirkulasi. Akibatnya, jumlah produksi urin akan berkurang atau menurun, yang disebabkan karena hormon ADH ini. Kemudian hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini merupakan suatu mineral kortikoid yang diproduksi oleh korteks adrenal. Selanjutnya, gangguan keseimbangan cairan. Gangguan keseimbangan cairan ini ada 7. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan isotonik, yang kedua ketidakseimbangan kalsium, yang ketiga ketidakseimbangan kalium, yang keempat ketidakseimbangan magnesium, yang kelima ketidakseimbangan klorida, yang keenam ketidakseimbangan osmolat, dan ketujuh yaitu sindrom ruang ketiga. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang cairan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.